Assalamualaikum. Halo, anak-anak. Selamat datang. Sebelum kita bertemu di kelas, mari kita pelajari dulu tentang organ pencernaan manusia melalui video ini. Apakah kalian pernah penasaran bagaimana tubuh kita mengolah makanan yang kita makan? Dalam video ini, kalian akan mengenal berbagai organ pencernaan dan bagaimana proses pencernaan terjadi di dalam tubuh kita. Mari, simak bersama-sama untuk memahami bagaimana tubuh kita memproses makanan menjadi energi yang kita butuhkan setiap hari. Setelah menonton video ini, kita akan diskusikan lebih lanjut di kelas dan kalian bisa langsung bertanya atau mendalami topik ini lebih dalam. Mari kita mulai belajar. Mengenal organ pencernaan manusia. Sistem pencernaan adalah kumpulan organ di dalam tubuh yang berfungsi untuk mencerna makanan menjadi senyawa-senyawa yang dibutuhkan oleh tubuh. Organ-organ dalam sistem pencernaan mengatur makanan yang kita makan mulai dari ketika makanan masuk ke dalam mulut sampai menjadi tinja yang dikeluarkan melalui anus. Apa saja organ-organ di tubuh kita yang termasuk ke dalam sistem pencernaan? 1. Mulut. Proses pencernaan di mulut mulai terjadi saat makanan siap-siap masuk ke dalam mulut. Saat makanan masuk ke dalam mulut, sistem pencernaan mulai bekerja dengan mengeluarkan air liur untuk membasahi mulut. Air liur ini mengandung enzim yang membantu proses pencernaan di dalam mulut. Di dalam mulut terdapat dua pencernaan, yaitu secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanik dibantu oleh gigi. Sedangkan pencernaan kimiawi yang dibantu oleh berbagai enzim, seperti amilase, tialin, dan maltase. 1. Amilase. Amilase adalah enzim yang berfungsi untuk mengubah karbohidrat kompleks. 2. Tialin. Tialin adalah nama lain dari amilase yang ada di dalam air liur. Ketika makanan masuk ke dalam mulut, tialin mulai bekerja untuk memecah pati menjadi maltosa. 3. Maltase. Maltase adalah enzim yang berfungsi untuk mengubah maltosa, gula hasil pemecahan pati, menjadi glukosa, yang merupakan sumber energi utama bagi tubuh. 2. Kerongkongan. Setelah diproses di mulut, makanan akan menuju ke kerongkongan sebelum masuk ke lambung. Di kerongkongan, terdapat gerakan meremas-remas yang disebut dengan gerakan peristaltik. Akibat gerakan peristaltik inilah makanan dapat terdorong ke lambung. 3. Lambung. Sama seperti mulut, lambung juga melakukan proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Untuk proses pencernaan secara mekanik, makanan akan dihaluskan menggunakan gerakan otot-otot lambung. Adapun untuk proses pencernaan secara kimiawi dilakukan dengan memanfaatkan berbagai enzim. Berikut penjelasan masing-masing enzim. 1. Enzim pepsin yaitu enzim yang mengubah protein menjadi asam amino. 2. Enzim renin yaitu enzim yang mengubah protein menjadi kasein. 3. HCl atau asam klorida yaitu enzim yang memecah protein dan juga melawan virus serta bakteri yang masuk melalui sistem pencernaan. 4. Usus halus. Setelah diproses di lambung, makanan akan menuju ke usus halus dan melewati 3 bagian usus halus. Ketiga bagian tersebut adalah duodenum, usus 12 jari, jejunum, usus kosong, dan ileum, usus penyerapan. Di usus halus, makanan kembali mengalami proses pencernaan secara kimiawi yang dibantu oleh enzim-enzim dari pankreas, empedu, dan hati seperti tripsin, amilase, maltase, sukrase, laktase, dan lipase. Enzim tripsin adalah enzim protease yang ditemukan di dalam usus halus dan berfungsi untuk mencerna protein. Enzim amilase berfungsi untuk mencerna karbohidrat, terutama pati, amilum, menjadi gula yang lebih sederhana seperti maltosa. Enzim maltase berfungsi untuk mengubah maltosa, gula yang terbentuk dari pemecahan pati, menjadi glukosa. Enzim sukrase, sukrosa, memecah sukrosa, gula meja, menjadi 2 monosakarida yaitu glukosa dan fruktosa. Laktase memecah laktosa, gula yang terdapat dalam susu, menjadi glukosa dan galaktosa. Enzim lipase mencerna lemak atau trigliserida menjadi asam lemak dan gliserol. Di usus halus ini terjadi penyerapan sari makanan yang kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Sari makanan ini akan diubah menjadi energi dan kebutuhan lain yang dibutuhkan oleh tubuh kita. 5. Usus besar. Makanan yang tidak diserap oleh usus halus akan bergerak ke usus besar. Di dalam usus besar, sebagian besar air akan diserap, sehingga meninggalkan sisa makanan yang tidak dapat dicerna lebih lanjut. Sisa makanan ini dikenal sebagai tinja atau feses.
Usus besar adalah saluran yang memiliki panjang sekitar 1,5 meter dan terdiri dari 3 bagian, yaitu sekum, kolon, dan rektum. Organ pencernaan manusia ini bekerja dengan menyerap vitamin, air, serta elektrolit dari sisa makanan sebelum membentuk feses. 6. Rektum. Rektum merupakan bagian terakhir dari usus besar yang berfungsi menyimpan feses sebelum dikeluarkan dari dalam tubuh. Di rektum, terdapat sensor-sensor yang akan mengirimkan sinyal ke otak untuk menentukan apakah feses ini perlu dikeluarkan atau tidak. 7. Anus. Anus merupakan pintu terakhir dalam sistem pencernaan manusia dan merupakan tempat tinja keluar. Anus memiliki otot yang dapat menahan feses agar tidak keluar dari rektum jika belum saatnya. Otot ini juga berfungsi untuk mencegah kita agar tidak buang air besar secara spontan saat sedang tidur. Terima kasih sudah menonton video ini. Sekarang kalian sudah lebih paham mengenai organ-organ pencernaan dan proses pencernaan dalam tubuh kita. Ingat, setelah menonton video ini, kalian bisa langsung mempersiapkan pertanyaan atau diskusi untuk kelas nanti. Jangan ragu untuk menggali lebih dalam dan berbagi pemahaman kalian. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, dan selamat belajar!